بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebentar lagi orang-orang Nasara dari kalangan ahlul kitab, orang-orang kafir, mereka ingin merayakan hari raya Idnya mereka yang dikenal dengan bahasa kitanya hari Natal. Kebanyakan kaum muslimin dalam menyikapi Idul Nasara, baik yang berkaitan dengan hari Natal ataupun berkaitan dengan tahun baru, terkadang ada di kalangan kaum muslimin terjatuh sesuatu pelanggaran yang salah. Maka oleh sebab itu alangkah baiknya bagi kita semua pada malam hari ini untuk membacakan atau mengkaji keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada buku ringkas beliau yang beri judul Risalah fi Idin Nasara. Risalah fi Idin Nasara. Surat yang berkaitan dengan hari raya orang-orang Nasrani. Asalnya risalah ini atau buku ini yang tipis ini sebenarnya adalah jawaban pertanyaan yang diajukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun yang ada pada antum yang difotokopi itu cuma langsung jawaban untuk meringkas waktu ya. Ringkasnya pertanyaan tersebut diajukan kepada beliau, yaitu berkaitan dengan hari raya orang-orang Nasrani yang mereka meyakini pada hari tersebut bahwasannya Maryam itu keluar, kemudian dia berjalan menarik kain pakaiannya, sehingga apabila ada bagian tanah yang tersentuh kain tersebut maka akan tumbuh tanaman. Kemudian mereka punya kebiasaan, orang-orang zaman dahulu, mereka mengeluarkan pakaian-pakaian, mengeluarkan anak dan istri mereka dalam rangka mencari berkah pada hari tersebut, dan menurut keyakinan mereka hari tersebut adalah hari yang sangat bagus, hari yang sangat berkah. Nah, di sini pertanyaannya yang diajukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana tindakan orang-orang yang melakukan atau meyakini tindakan tersebut. Dijawablah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana yang ada pada bukunya antum. Kita baca. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Mufti Syarqi Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah Al-Harrani Al-Hanbali rahimahullahu wa radiyallahu anhu, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil, Al-Alim orang yang berilmu, Al-Amil orang yang beramal, Mufti Syarq, Mufti negeri timur, Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdissalam ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
ketika menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau, alhamdulillahi wahdahu kullu ma yuf'alu fi a'yadil kuffar minal khasa'is allati yu'azzam biha falaysa lil muslim ay yaf'ala syai'an minha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan pada hari raya orang-orang kafir, minal khasa'is, berupa kekhususan allati yu'azzam biha, yang dengan kekhususan tadi diagungkanlah pada hari-hari tersebut, pada perayaan tersebut. Falaisa lil muslim ayyaf'ala min syai'an minha, maka bagi seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya sedikit pun atau melakukannya sedikit pun. Makna dari keterangan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada hari raya mereka berupa kekhususan hari raya tersebut, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakannya, melakukannya. Apa dalilnya? Di sini disebutkan dalilnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan pula golongan kami orang-orang yang menyerupai selain kami. Di sini jelas sekali dari Nabi alaihi salatu wassalam, larangan bagi seorang muslim untuk menyerupai orang-orang kafir, baik keserupaan tersebut berupa perkara-perkara yang sifatnya ibadah atau perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan mereka. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab yang lain, namanya Iqtidha Siratil Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab beliau Iqtidha Siratil Mustaqim, ketika beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, wa hadzal hadis aqallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrim at-tashabbu bihim. Hadis ini, hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia golongan kaum tadi. Hadis ini minimalnya mengandung konsekuensi pengharaman menyerupai orang-orang kafir. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutasyabbih bihim, meskipun secara zahir hadis mengandung konsekuensi kufurnya orang yang menyerupai orang-orang kafir. Kama fi qaulihi ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berloyalitas kepada mereka dari kalangan kalian, maka orang tersebut termasuk golongan mereka, orang-orang kafir. Namun dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan walaisal makna annahu kafir, bukanlah makna hadis ini menunjukkan dia kafir, lakin minhum fi zai wal hay'ah, akan tetapi makna dalam hadis ini adalah golongan mereka dari sisi berpakaian ataupun bentuk. Sehingga kenapa dilarang dalam Islam menyerupai orang-orang kafir?
pada perayaan-perayaan mereka, dikarenakan hal tersebut merupakan kekhususan orang-orang kafir. Nabi SAW melarang. Sekian banyak dalil dari Nabi SAW melarang tindakan tersebut. Bahkan mereka para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, juga beliau mengatakan, kenapa dilarang hal tersebut? Musyabahatum fi ba'di a'yadihim tujib surur qulubihim bima hum alaihi minal batil. Di dalam kitab Iqtida' Siratil Mustaqim, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan alasan kenapa diharamkannya menyerupai orang-orang kafir. Dikarenakan alasannya, tindakan menyerupai orang kafir bisa menyebabkan seseorang bangga, senang hati mereka dengan kekufuran, senang dengan tindakan-tindakan kekufuran. Kemudian beliau menyebutkan, waqad syarata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah memberikan syarat ahlul kitab, kepada ahlul kitab, alla yuzhiru syai'an min syi'arihim, alla yuzhiru syai'an min sya'airihim bainal muslimin wala syai'an min sya'airil kuffar lal a'yad wala ghairiha. Kata beliau, bahkan dulu Umar bin Khattab pernah meminta syarat, memberikan syarat kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, agar mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menampakkan syiar-syiar mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Wala syai'an min sya'airil kufar, juga tidak diperbolehkan menampakkan sedikit dari syiar-syiar orang kafir. La al-a'yad wala ghairiha, tidak yang berkaitan dengan hari raya, tidak pula selain hari raya. Bahkan di zaman Umar, ketika Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau meminta kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ketika itu, agar tidak menampakkan syiarnya mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Supaya apa? Supaya tidak diikuti kaum muslimin. Namun kalau sekarang kebalik, kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin malah yang mengikuti mereka. Kalau dulu Umar bin Khattab punya sikap keras, ketika beliau menjabat, tidak mengizinkan orang-orang Yahudi atau Nasrani untuk menampakkan kekufuran syiar mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, wattafaqal muslimun ala nahyihim an dzalik, sungguh kaum muslimin sepakat untuk melarang mereka, melarang orang-orang kafir dari tindakan tersebut, dari menampakkan syiar-syiar mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Kama syaratahu alaihim amirul muslimin, amirul mu'minin, sebagaimana yang telah diberikan syarat kepada mereka oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa syuhratu hadhihi syurut tughni an isnadihi. Masyhurnya syarat-syarat yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu saking masyhurnya tidak membutuhkan sanad lagi. Sudah perkara yang fa innal a'imma talaqqauha bil qabul, termasuk perkara yang sudah diterima oleh para ulama secara plong. Wa zakaruha fi kutubihim wa qad anfadhaha ba'dahu al-khulafa wa amilu bimujibiha. Sungguh para ulama telah menyebutkan di kitab-kitab mereka dan telah dipraktekkan juga, dijalankan, direalisasikan oleh para khalifah-khalifah setelah Umar bin Khattab, dan mereka mengamalkan konsekuensi tersebut. Apa konsekuensinya? Yaitu permintaan Umar bin Khattab kepada orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara ketika itu agar tidak menampakkan syiar mereka di tengah-tengah kaum muslimin.
Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wasawaun qasadal muslimu atashabbuha bihim aw lam yaqsud dzalik bi hukmil 'ada allati ta'awwadaha. Kata beliau, sama saja tujuan seorang muslim mencontoh mereka tadi, ya, ada unsur qasad, ada keinginan. Sama saja seorang muslim tersebut ada keinginan untuk bertasyabbuh dengan mereka, aw lam yaqsud dzalik, ataupun tidak ada keinginan, hukumnya sama. Ya. Seseorang bertasyabbuh dengan orang kafir, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memang ada unsur untuk menyerupainya. Atau kemungkinan yang kedua, tidak ada unsur, tidak ada niatan. Misalkan contoh, pada perayaan Natal, ada seseorang yang memang ada niatan untuk memakai pakaian Natal, atau dia ada unsur niatan untuk menghiasi rumahnya dengan pohon Natal. Ini ada sengajaan, atau tidak ada kesengajaan, cuma kebetulan, ya, misalkan contoh, ngelihat banyak yang meniup trompet, ya, lihat anaknya, beli aja lah, dia beli baik, cuman untuk, tidak ada unsur untuk tasyabbuh, tidak ada unsur untuk ngikuti, tidak ada niatan. Ini pun tidak diperbolehkan, hukumnya tetap sama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sawaun qasadal muslim at-tasyabbuha bihim aw lam yaqsud dzalik. Sama saja, baik dia ada keinginan untuk menyerupai ataupun tidak ada keinginan sama sekali. Bi hukmil 'ada allati ta'awwadaha. Walaupun tidak ada unsur keinginan untuk melakukannya, dengan hukum kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh dia tersebut, atau kebiasaan yang sudah berlangsung. Falaisa lahu ayyaf'ala dzalika ma huwa min khasa'isihim. Tidak diperbolehkan bagi dia, seorang muslim tadi, untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kekhususan mereka. Sehingga yang dilarang itu apa? Perkara-perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir, yang merupakan budaya mereka. Fi kulli ma fihi takhsisun 'indahum bilibasin aw ta'amin. Pada segala sesuatu yang padanya terdapat pengkhususan di sisi mereka, dengan pakaian, aw ta'amin, atau makanan, semuanya tidak diperbolehkan. Pakaian misalkan, sengaja dia menggunakan pakaian-pakaian Natal, atau mungkin kalau hari raya orang-orang Cina dia pakai warna merah, ya, Imlek itu kan, juga tidak diperbolehkan, karena itu hal tersebut merupakan kekhususan mereka. Itu biasanya pegawai-pegawai, ya, mereka-mereka itu tadi. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada mereka, karena kadang sebagian ada tekanan, ya, tekanan kondisi pekerjaan dan yang lainnya, disuruh bos pakai topi sinterklas, pakai baju sinterklas. Nah, ini baju-baju kekhususan mereka, tidak diperbolehkan. Kalau makanan kekhususan mereka apa? Kalau Natal itu ada makanan khusus? Hah? Ada kue Natal, kue tart Natal misalnya, beli dia kue tart Natal, ada tulisan Selamat Natal dan Tahun Baru, ya. Wa nahwi dzalika fahuwa min khasa'isi a'yadihim, dan yang semisal itu dari perkara yang merupakan kekhususan hari raya mereka, tidak diperbolehkan. Laisa dzalika min dinil muslimin, yang demikian itu bukan termasuk bagian dari agama kaum muslimin. Pada keterangan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah ditanya,
berkaitan dengan makanan yang dibuat oleh orang-orang Nasara. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yahillu lil muslimin ayatashabbahu bihim fi syai'in mimma yakhtas bi a'yadihim. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk mencontoh mereka pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan hari raya mereka. La min ta'amin wala libasin wala iktisalin wala iqadin niran. Tidak pula berkaitan dengan makanan, pakaian, atau bahkan mandi. Tidak pula pada konteks menyalakan lampu, juga tidak boleh, lampu Natal. Wala tabtil ada min ma'isyah atau ibadah. Juga tidak diperbolehkan untuk menghentikan ada kebiasaan seseorang berupa ma'isyah, nyari duit, atau ibadah, atau ibadah dikarenakan untuk merayakan tadi. Tidak diperbolehkan. Kalau dia sudah biasa jualan-jualan, kecuali kalau ada unsur misalnya sepi, ya, dia pengen istirahat. Namun kalau ada kondisi tadi dia berhenti jualan dikarenakan ini perayaan, sebagaimana kita kaum muslimin kalau Idul Fitri jarang ada yang jualannya, ya, nutup. Nah, karena Natal tutup katanya dia. Ini juga diperbolehkan. Bahkan beliau menyatakan menerima hadiah juga tidak diperbolehkan. Kata beliau, disebutkan dalam kitab beliau Iqtida' Siratil Mustaqim, dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, man ahda minal muslimin hadiyatan fi hadhil a'yad mukhalafatan lil 'adah fi sairil awqat lam tuqbal hadiyatuhum. Barang siapa yang memberikan hadiah, ya, dari kalangan kaum muslimin sebuah hadiah pada hari-hari ini tadi menyelisih kebiasaan. Ini yang ngasih hadiah itu kaum muslimin, ya, ngasih gitu sesama muslim. Tapi dia ngasih hadiah ini tadi beda dari kebiasaan yang lain. Ternyata dia ngasih hadiah ini tadi ada unsur untuk ikut merayakan hari Natal. Ini yang ngasih ini bukan orang Nasrani, tapi muslim. Kata Ibnu Taimiyah, lam tuqbal hadiyatuhum. Tidak diterima hadiahnya dia tadi. Difahami? Ini yang ngasih muslim, ngasih ke muslim. Tapi orang yang ngasih ini tadi dikarenakan melebihi dari kebiasaan dia. Tidak pernah sebenarnya dia ngasih hadiah. Tahu-tahu tanggal 25 atau awal tahun baru, biasa tahun baru lah ya, ngasih hadiah. Adik dikasih kakak coklat. Contoh, misalkan contoh lah, yang antum sudah berkeluarga ya, yang bukan yang masih bujang, yang berkeluarga tiba-tiba ngasih coklat. Nah, Dek, selamat tahun baru. Kita lama pernikahan misalnya Kak Bowo ngasih nih ada coklat. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Ya. Enggak pernah ngasih coklat selama pernikahan, terbesak dapa itu. Enggak pernah dikasih coklat misalkan. Tahu-tahu tahun baru ngasih coklat. Dipertanyakan. Coklatnya berbungkus ada label belum? Selamat tahun baru. Hal yang seperti ini boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Kata beliau, khususan in kanat mimma yusta'an bihi ala atashabbu bihim. Secara khusus lagi apabila hadiah tersebut termasuk perkara-perkara yang digunakan untuk tasyabbuh dengan mereka. Mithlu ihda asyumu', seperti menghadiahkan lentera, lilin, wa nahwi fil milad, dan yang semisalnya. Ngasih, kita dapat hadiah dari bos, ya. Nih, tempat begawi. Dikasih apa kira-kira Reza? Kasih pohon Natal yang ada lilinnya, Nah, tahu-tahu bos ngasih. Yang non muslim ngasih misalkan. Bos yang ngasih. Ini kan perayaan mereka. Diterima? Jawabannya enggak. Kaki tidak lemah masalah bos. Kan gampang. Tinggal ngomong ibe. Maaf Pak. Untuk saya pribadi, keyakinan saya sebagai seorang muslim, kami dalam agama Islam tidak diperbolehkan menerima hadiah dari non-muslim pada hari perayaan-perayaan mereka. Harap Bapak bisa memaklumi. Kita agama keyakinan masing-masing. Namun adapun hari lain kami menerima hadiah, tidak masalah. Ya. Kalau Bapak mau ngasih hadiah, ya mungkin hari lain saja Pak. Jangan pas hari raya Natal gitu loh.
Karena keyakinan kami menyebutkan tidak diperbolehkan kita kaum muslimin menerima hadiah dari perayaan-perayaan hari raya non muslim. Dengan bahasa yang baik, insya Allah bos memahami. Ya, enggak? Kita kan negara demokrasi. Katanya negara yang demokrasi itu kan bebas agama kan, tidak ada paksaan. Nah, seperti ini gara-gara cak ini baik kita di penjara ke, ya enggak? Dilaporkan, tidak mungkin lah insya Allah ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan wa yadkhul fi hadza tauzi' bata'iq at-tahni'ah. Kata Ibnu Taimiyah, bahkan mereka para ulama zaman sekarang, bukan Ibnu Taimiyah, para ulama zaman sekarang mereka menyebutkan bahkan masuk dalam kategori ini tadi menerima hadiah dalam bentuk kartu hari raya, kartu ucapan. Nah, ya. Kartu ucapan. Ada ucapan Natal, ucapan tahun baru, plus ada duitnya. Masuk juga tidak boleh diterima. Jangan ada istilah, oh ambil duitnya, kartunya dibuang. Enggak. Ini berkaitan dengan hari raya mereka. Enggak boleh. Dijawab baik-baik. Ya mungkin kalau 10.000, 20.000 bisa Ustaz dibuang. Yang payah itu amplop Ustaz. Bos ngasih itu kapan dibuka, merahnya tuh ada 20 iko. Nah, 2 juta. Ini pikir-pikir dulu. Gitu kan. Yang seperti ini itulah ujian terberat. Kemudian kita lanjutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan wa man qala, barang siapa yang mengatakan inna Maryam tajurru zailaha 'ala zar'i fayanmu, barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya Maryam menarik kainnya, jalan Maryam itu menarik kain pada sebuah tanaman ladang, fayanmu, langsung tumbuh. Luar biasa keyakinan mereka. Ya, keyakinan seperti ini itu keyakinan orang-orang Nasara pada zaman dahulu. Meyakini pada tanggal 25 tersebut ataupun tanggal hari raya mereka, ya, baik 25 ataupun awal tahun, mereka dulu disebutkan di kitab-kitab, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka itu punya kebiasaan mulai dari tanggal 25 sampai awal sanah jadidah, tahun baru. Itu hari memang hari raya mereka. Makanya kalau antum perhatikan di misalkan lewat di gereja, mereka tuh selain tanggal Natal di gereja tuh malam tanggal tahun baru tuh di gereja juga kan. Walaupun bukan bertepatan dengan malam minggu, tetap mereka merayakan istilahnya ibadahnya mereka di gereja. Itu menunjukkan apa? Malam tanggal 1 itu juga hari rayanya mereka. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang ikut merayakan pada malam tanggal 1, maka ikut nimbrung pada perayaan tersebut. Nah, dulu orang-orang Nasara berkeyakinan bahwasanya pada hari raya mereka tersebut Maryam itu berjalan, dalam artian kembali hidup, berjalan, kemudian menginjak tanaman, kemudian tanaman langsung tumbuh. Barang siapa yang meyakini seperti ini sebagaimana keyakinan Nasara, fa innahu yustatab, maka dia diminta taubat. Fa in tabah, kalau dia bertaubat maka diterima taubatnya. Wa illa qutilah, namun kalau dia tidak mau bertaubat maka dibunuh. Maknanya apa? Orang yang punya keyakinan seperti ini itu keyakinan kufur, disuruh taubat, tapi masih dia meyakini kalau Maryam bisa memberikan berkah dan bisa menumbuhkan tanaman, ini keyakinan yang kufur kan? Tidak khusus pada Maryam, pada siapapun. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada manusia yang bisa menumbuhkan atau menghidupkan tanaman secara sendirinya tanpa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu keyakinan kufur. Fa inna hadza i'tiqadul kuffar an-nasara, dikarenakan keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang-orang kufar dari kalangan Nasara. Wa huwa min afsadil i'tiqadat, dan ini adalah termasuk keyakinan yang paling buruk, ya, paling rusak. Disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, beliau menyebutkan wa min akbahil qabaih wa a'zamul masaib, termasuk keburukan yang paling buruk dan musibah yang paling besar, annaka tara akhakal jahil yashtari al-bukhur wal wariq al-masbugh li zawjatihi al-jahiliyah fatada'uhu tahta as-sama
taz'um anna Maryam tajurru dhailaha alaihi wa Maryam qad matat wa dufinat tahtal ardi min nahwi alfi wa thalathimi'a sanah. Kata Az-Zahabi, termasuk keyakinan yang paling buruk, musibah yang paling besar, yaitu tatkala engkau melihat ada saudaramu yang bodoh tersebut, dia rela membeli bukhur itu yang parfum yang bisa diasap itu ya, mirip-mirip parfum, tau lah ya, parfum yang dibakar. Beli bukhur wal waraq al masbuk, dan kertas yang sudah diwarna-warnai, li zaujati al jahiliyah, untuk saudara, untuk istrinya yang bodoh juga. Jadi yang suaminya bodoh, istrinya bodoh, maknanya bodoh, tidak punya ilmu. Dia ikut membeli produk-produk orang-orang Nasara untuk perayaan ini tadi. Fatada'u tahta sama, dia punya keyakinan diletakkan di bawah kolong langit. Tazum anna Maryam tajurru dhailaha alaih, dia mengira bahwasanya Maryam nanti akan menyeret kain dia di tempat itu tadi, di barang yang dia taruh ini tadi. Ini punya keyakinan, maknanya apa? Ini barang yang dia beli nanti akan dilewati oleh Maryam. Ya. Misalkan kalau ditaruh di rumah, nanti akan Maryam lewat di rumah ini tadi. Difahami? Wallahu a'lam, mungkin itu juga yang keyakinan mereka lakukan sekarang, orang-orang Nasara. Makanya ketika hari raya mereka menyiapkan pohon Natal dan yang lainnya tadi, mereka meyakini masing-masing rumah tersebut mendapatkan keberkahan kalau disimpan atau diletakkan perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Kemudian kita kembali ke kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna man huwa afdal min Maryam minal anbiya'i wal mursalin la yas'alahum fi inbatin nabat. Dikarenakan orang yang paling afdol, lebih afdol dibandingkan Maryam dari kalangan para nabi dan para rasul, tidak mampu untuk mengupayakan tumbuhnya tanaman. Wa inzalil qatar minas sama, juga tidak mampu menurunkan hujan dari langit. Apa ada para nabi yang bisa menumbuhkan tanaman? Tidak mampu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Tidak ada di antara mereka yang mampu untuk menurunkan hujan dari langit. Itu zaman dahulu ya. Mereka para nabi, para rasul tidak mampu. Zaman sekarang sebagian kaum muslimin punya keyakinan adanya orang yang bisa nurunkan hujan, pawang hujan. Ya enggak? Kalau ada nak nikahan, ya panggil pawang hujan supaya kita undangan itu pacak datang kalau. Ya pada nak pemilu, kampanye, hal-hal yang seperti ini tadi melebihi keyakinan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah pun tidak seperti ini keyakinannya. Mereka meyakini yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Qul may yarzuqukum minas sama' amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa ma yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dari bumi, yang memiliki pendengaran dan penglihatan, menghidupkan dan mematikan? Mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang ini tadi muncul keyakinan adanya orang yang bisa mampu mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu dzalika min Maryam alaihissalam? Terus bagaimana yang demikian itu bisa terjadi dari Maryam? Kalau seandainya mereka para nabi, para rasul tidak mampu, tidak bisa menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, tentu pada Maryam tidak mungkin bisa terjadi. Wa inna ma hadza i'tiqadun nasara fiha. Ini semua merupakan keyakinan Nasara pada Maryam. Wa fi syuyukhihim al-qissisin. Dan juga keyakinan orang-orang Nasara pada syekh-syekh mereka, pada ulama-ulama mereka dari kalangan para pendeta tersebut. Wa annahum yanfa'unahum aw yadurrunahum. Keyakinan orang-orang Nasara bahwasanya mereka pendeta-pendeta tersebut bisa memberikan manfaat, bisa juga memberikan madarat. Wa hadza min syirkihim alladzi zammallahu ta'ala bihi. Ini termasuk bentuk kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang-orang Nasara.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Nasara, orang-orang Yahud menjadikan ahbar. Ahbar itu ulama-ulama Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi disebut dengan habar, jamaknya ahbar. Wa ruhbanahum, ruhban itu adalah pendeta-pendeta Nasara. Rohib jamaknya ruhban, pendeta-pendeta Nasara. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menjadikan ulama-ulama mereka ini tadi sebagai arbab, rob. Kalau diartikan sebagai Tuhan. Ar-Rob, makna alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna Rob? Iya. Apa makna Rob? Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rob. Apa maknanya? Mencipta, mengatur, dan memiliki. Ya, lafaz Ar-Rob itu terkandung unsur padanya 3. Al-Khalq, ya, At-Tadbir, wal Milk. Menciptakan, mengatur, dan memiliki. 3 perkara ini tadi, perkara yang khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka orang-orang Yahudi dan Nasara terkadang mereka meyakini, ya, sebagian mereka meyakini bahwasannya hal tersebut ada pada sesembahan-sesembahan mereka dari kalangan apa? Ruhban atau rohib. Min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Masih ibnu Maryam. Maknanya apa? Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menjadikan apa? Isa sebagai Rob mereka. Mereka punya keyakinan berkaitan dengan Isa. Isa bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat. Ini kekufuran. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, dan mereka semua tidaklah diperintahkan melainkan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan melainkan Dia, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala, wa ma kana li basharin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana li basharin, tidak pantas bagi seorang bashar, manusia, ayyutiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah, yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-kitab, wal hukm ilmu, wan nubuwah kenabian. Tidak pantas seorang hamba, seorang manusia yang mendapatkan Alkitab, mendapatkan ilmu dan mendapatkan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku yang menyembah kepadaku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seorang nabi, seorang manusia biasa untuk memerintahkan umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Minumlah. Duduk. Minum tangan kanan. Duduklah. Fa in kana man ittakhadzal malaika wan nabiyina arbaban huwa kafir, fa kaifa biman ittakhadza Maryam aw ghairaha minasyuyukh. Kata Ibnu Taimiyah, kalau seandainya, ya, orang yang menjadikan malaikat dan para nabi adalah kafir, orang yang menjadikan malaikat atau nabi dinyatakan kafir tatkala malaikat dan nabi tersebut mereka yakini sebagai sesembahan, mempunyai rububiyah, malaikat bisa mengatur dengan sendirinya tanpa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya malaikat bisa menghidupkan, mematikan, bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan madarat. Begitu juga kalau dia meyakini ada nabi yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia dinyatakan kafir. Terus bagaimana lagi kalau orang yang meyakini itu terjadi pada Maryam atau selain Maryam dari kalangan para syuyukh. Begitu juga di zaman sekarang, orang-orang yang yantasibuna ilal Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam dari kalangan orang-orang sufiyah, ya, tasawuf sufiyah,
yang mereka meyakini wali-wali mereka bisa memberikan madarat dan manfaat dalam keadaan sudah mati. Mereka meyakini adanya al-qutb, al-ghauth, ya, wali kutub istilahnya mereka. Begitu juga orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, sampai-sampai dikisahkan mereka meyakini bahwasannya yang mengalirkan air adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada kisah seseorang Syiah, dia buta, tapi dia ahlul hadis. Dia ahlul hadis Syiah, namun jujur. Hadis yang disampaikan ini tadi, setiap orang yang mau belajar sama dia, dites dulu sama dia. Ini orang Syiah apa bukan? Disiapkan sama dia pedang. Ditesnya apa? Pertanyaan. Man hafarul bi'r wa man ajral ma. Siapa yang menggali sumur, siapa yang mengalirkan air? Kalau jawabannya Ali bin Abi Thalib, diizinkan sama dia duduk di majelisnya, kemudian mendengarkan hadis yang dia sampaikan. Datang seorang ahlul hadis ingin mengambil hadis dari dia tadi. Dia mengatakan, zaman dahulu terkadang mereka ahlus sunnah, ahlul hadis, mengambil ilmu dari seorang yang berpemahaman Syiah, tapi dia jujur, ya, seperti yang disebutkan adalah Aban Ibnu Taglib. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, fahuwa syi'iyun rafidhi, ya, saduq, tapi dia perawi yang jujur. Maknanya ucapannya tuh benar dalam menyampaikan hadis, tidak diotak-atik. Dan mereka memberikan syarat bolehnya mengambil hadis zaman dahulu kepada ahlul Syiah, ahlul bid'ah, namun dengan syarat yang ketat. Yang pertama diantaranya alla yakuna yad'u ila bid'atihi. Perawi tadi tidak mengajak kepada kebid'ahan, dia cuma pemahaman saja, tapi bukan pentolan ru'us ahlil ahwa'i wal bid'ah ketika itu. Dan dia orang yang jujur. Kata Imam Az-Zahabi berkaitan dengan Aban Ibnu Taglib ini tadi, Az-Zahabi mengatakan, lana sidquhu wa alaihi bid'atuhu. Bagi kita kejujurannya, adapun kebid'ahan dia sendiri yang menanggungnya. Nah, seorang perawi ini tadi ketika mengambil ke seseorang yang berpemahaman Syiah seperti ini tadi, dites sama Syiah ini tadi dengan pertanyaan tadi, siapa yang menggali sumur, siapa yang mengalirkan air? Kalau jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib, maka diizinkan mengambil hadis dari dia. Kata ini tadi pemuda dari kalangan ahlus sunnah, dia mengatakan, man hafarul bi'r, siapa yang menggali sumur? Dia jawab, Ali. Waman ajrol ma, siapa yang mengalirkan air? Ali. Ya sudah, duduk sini. Disampaikan beberapa hadis. Ketika sudah disampaikan, kemudian dia mau pergi, dia mengatakan, ya syekh, alladhi hafarul bi'ra huwa Muawiyah bin Abi Sufyan, alladhi ajrol ma Amr ibn As. Kemudian dia pergi. Orang itu langsung ngangkat pedangnya mau ngapa? Kenapa? Dua tokoh ini kan tokoh yang paling dibenci sama Syiah, Amr ibn As sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, serulah oleh kalian, panggillah oleh kalian sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwilan. Sesembahan yang kalian sembah tadi tidak akan mampu untuk melepaskan kemudaratan yang ada pada kalian, tidak pula mampu memindahkannya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka yang kalian sembah, kalian ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, hakikatnya ya betagu ila rabbil wasilah. Hakikatnya mereka pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan paling takut terhadap azabnya? Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura.
Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sangat menghinakan. Wa qala ta'ifatun minas salaf. Berkata sekelompok dari kalangan salaf, kana qaumun yad'una al-Uzair wal Masih wal malaikah. Sebagian salaf ketika menafsirkan ayat ini seperti Ibnu Abbas, Mujahid, mereka mengatakan dulu ada suatu kaum yang mereka menyembah Uzair, Masih dan malaikat. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, haulail anbiya wal malaika alladzina tad'unahum yarjuna rahmati wa yakhafuna adzabi. Itu para nabi dan malaikat yang kalian sembah, hakikatnya mereka adalah mengharapkan rahmatku, takut kepada azabku. Faham maknanya? Kalian ini menyembah sesuatu yang kalian sembah, hakikat yang kalian sembah ini pun dia menyembah aku, ya enggak? Takut kepada aku. Maknanya apa? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang menyembah Isa alaihissalam, menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh. Namun orang-orang soleh ini tadi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan aneh. Kenapa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kama tarjuna rahmati wa takhafuna azabi wa yataqarrabuna ilayya kama tataqarrabuna ilayya. Mereka semua yang kalian sembah ini tadi adalah mengharapkan rahmatku serta takut terhadap azabku. Mereka mendekatkan diri ibadah kepadaku sebagaimana kalian mendekatkan diri ibadah kepadaku. Wa akhbaru annahum la yamlikuna kashfad dhurri anhum wala tahwilan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka segala sesuatu yang disembah tadi tidak bisa menghilangkan kemudaratan, tidak pula bisa memindahkannya dari kalian. Fa idza kana hadza fil malaika wan nabiyyin fa kaifa biman dunahum ka Maryam wa ghairiha minas solihin ar-rijali wan nisa. Kalau kondisinya seperti ini dari kalangan para nabi, kalangan malaikat, terus bagaimana orang-orang yang setelah mereka, selain mereka, baik dari kalangan orang-orang soleh seperti Maryam ataupun yang lainnya, dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Naktafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman yang ke berapa di situ? 23 ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Faman da'a ghairallahi ta'ala aw 'abadahu fahuwa musyrikun billahil azim." Barang siapa yang menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, au abadahu, atau menyembahnya, fahuwa musyrikun billahil azim, maka dia dikatakan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzalika rajulun salihun aw imra'atun salihatun, meskipun yang dia sembah itu tadi, yang dia minta itu tadi adalah seorang laki-laki yang soleh ataupun seorang wanita yang solihah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah, ya, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki-laki yang soleh ataupun wanita yang soleh, maka orang tersebut dinyatakan musyrik. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya syirik. Diperbolehkan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut dia mampu untuk memberikan. Kemudian orang tersebut hadir, nyata, orangnya ada, masih hidup, dan indahu qudrah, punya kemampuan. Maka yang disebutkan apa? Bolehnya berdoa kepada selain Allah dengan 3 syarat. Yang pertama, orang tersebut
Masih hidup, hayyun. Yang kedua, hadirun, masih ada. Yang ketiga, qadirun, dia mampu untuk memberikan. Seperti minta air, minta makanan, itu diperbolehkan pada orang yang masih hidup dan dia mampu dan dia ada di situ. Adapun pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh, hukumnya syirik. Wa kadzalika tazayyun yauma idin nasara minal munkarat. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga berhias pada hari perayaan Nasara termasuk kemungkaran. Ya. Berhias, tazayyun, hias-hiasan pada hari perayaan orang-orang Nasara minal munkarat, kata beliau rahimahullahu taala. Apa di zaman sekarang? Termasuk ya, ngehiasi ruangan. Itu kan hiasan kan? Kantor dibuatlah apa biasanya itu yang di kantoran? Pep, kantoran tuh enggak? Enggak. Ya, kantor dikasih hiasan-hiasan selama Natal dan Tahun Baru. Itu semua enggak boleh, termasuk kemungkaran. Kalau antum punya toko pribadi, enggak perlu antum hiasi dengan hiasan seperti itu tadi. Enggak usah label-label selama Natal dan Tahun Baru, enggak usah buat spanduk. Sama sekali normal. Wa sun'atut ta'am az-zaid 'anil hajah. Demikian juga buat makanan yang melebihi kebutuhan. Ya, makanan tadi melebihi kebutuhan. Jadi ada unsur apa? Kesengajaan dia. Wa takhilus sibyan, mencelaki anak-anak. Ya, anak-anak itu nah dikasih celak, didandani bahasa kitanya. Wa tagmirud dawab wasyajar bil mughirrah wa ghairiha, dan melumuri hewan, ad-dawab hewan dengan warna perwarna. Ya. Wasyajar pohon bil mughirrah, mughirrah itu pewarna yang tidak terlalu kemerah-merahan. Jadi kalau dia punya mobil, modelnya dimodifikasi, dikasih warna. Kalau dia punya pohon, pohon diwarnai. Dan yang selain itu. Intinya ada unsur untuk ngikut perayaan orang-orang Nasrani tersebut. Wa amalul walaim, buat acara perayaan. Walaim itu jamak dari walimah. Kalau walimah itu kan ada perayaan ya, walimah. Nah, walaim itu jamak dari walimah. Jadi ada unsur perayaan rami, ngumpul-ngumpul, ya. Ngumpul-ngumpul. Ayo kita ngumpul-ngumpul apa? Bakar jagung malam tahun baru. Ngumpul sama kawan-kawannya, ada kue lah, ada bolu, ada jagung, ada tekwan, ada pempek. Boleh enggak? Enggak boleh. Jawabannya enggak boleh. Tapi kebetulan libur, Ustaz. Enggak boleh juga. Malam lain. Ya enggak? Malam lain. Kalau pengen ngumpul-ngumpul jangan nunggu malam tahun baru. Nanti akan disebutkan Ibnu Taimiyah, kalau ini hukumnya haram ya, tasyabbuh. Nanti yang disebutkan Ibnu Taimiyah sebaliknya. Dia melakukan zikir untuk jangan sampai jatuh pada tasyabbuh. Kata Ibnu Taimiyah, ada sebagian orang yang dia jangan sampai jatuh pada tasyabbuh, dia melakukan ibadah pada malam tahun baru. Ya, ini disebutkan sama Ibnu Taimiyah. Wa jam'un nas 'ala ta'am fi 'aidihim, ngumpulkan orang-orang ya terhadap makanan tersebut, ya ngumpulkan orang-orang, ngajak makan pada hari raya mereka tadi. Ya, difahami? Jadi hari raya Natal atau tahun baru tadi ngumpulkan, sedang undang-undang kita malam besok malam tahun baru. Ya. Nah, malam ini ngumpullah di rumahku. Apa acara? Ya makan-makan baik gitu. Besok kan tahun baru, udah gawe, ya menikmati akhir tahun 2020. Kita melepas tahun yang banyak dengan ujian dan cobaan, ya kan? Ya ada jagung lah. Nah, nanti ada juga dibahas apa hukumnya jualan dan yang lainnya tadi, khusus pada hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, wa man fa'ala hadhil umur yataqarrabu biha ilallahi rajian barakataha, barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini tadi dengan tujuan taqarrub kepada Allah, dengan mengharap berkah.
tindakan tersebut fa innahu yustatab, dia diminta taubat. Fa in taba wa illa qutilah. Kalau dia taubat diterima taubatnya, kalau enggak taubat dibunuh. Sampai seperti itu kerasnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa inna hadza min ikhwanin nasara. Lihat kata beliau, dikarenakan yang ini tadi termasuk saudara-saudaranya an-nasara. Kama law azzama ar-rajul as-salib, sebagaimana kalau seandainya seseorang mengagungkan salib. Wa shalla ilal masyriq, salat ngadap ke timur. Kita kan kiblat kita ke barat, ya salat ngadap ke timur. Wa ta'ammada bil ammudiyah. Orang-orang Nasara juga punya kebiasaan salat, namun salatnya mereka bukan ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitullah Al-Ka'bah. Mereka juga salat ya. Yang dulu, tapi tidak tahu kalau sekarang. Mereka juga dulu salat, sama orang-orang Yahudi juga ada yang salat. Itu dulu Nasara yang zaman dahulu. Wa ta'ammada bil ammudiyah. Ya. Dan sebagaimana kalau seandainya orang sengaja ta'ammada itu maknanya membaptis, sengaja berbaptis di Amudiyah. Amudiyah ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di ta'liq itu tadi. Summa innan nasara taz'um annahu ba'dal milad bi ayyamin, ya. An-Nasara mereka mengklaim bahwasanya Isa setelah dilahirkan, beberapa hari setelah dilahirkan, Amada Yahya li Isa fima il Amudiyah, bahwasannya Yahya, Nabi Yahya sengaja untuk membaptis Isa dengan air Amudiyah. Fahum yata'ammaduna fi hadzal waqt, ya. Sehingga mereka pada hari tersebut mereka sengaja melakukan mercik-mercikan air-air baptis. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini, itu kebiasaan orang-orang Nasara. Bahkan dulu mereka biasa mengeluarkan anak-anak wanita mereka, ya, orang-orang zaman dahulu, para wanita mengeluarkan anak-anak mereka dimasukkan ke dalam kamar mandi untuk mencari berkah pada hari tersebut. Zaman sekarang memang ada ya, cuman beda. Kalau zaman dulu mereka di air Amudiyah itu nama tempat. Kalau sekarang ya air baptis itulah kan. Kalau kan dibaptis, lihat, makanya disebutkan di situ. Wa hadza min dinin nas wa qad ittakhadhu al-yaum syaklan akhar akba wa afdal min dzalik. Dan sungguh mereka sekarang ini telah membuat bentuk yang baru, yang lebih buruk dibandingkan hal tersebut zaman dahulu. Apa itu? Idza arada ahadukum ayatanassara yudkhil ra'sahu fi barakati ma thumma yakhruj minha mutanassiran wa iyadzan billah. Zaman sekarang apabila ada seseorang yang ingin murtad, pindah agama Nasrani, dia memasukkan air kepalanya dalam air tersebut, kemudian mengeluarkan kepalanya, lalu dia sudah pindah agama. Makanya kalau orang Nasrani kalau mau murtad itu kan ada air baptis ya. Ada air untuk pembaptisan. Air itu juga mereka punya banyak air, ya. Air suci katanya mereka. Air ini tadi diantaranya mereka gunakan untuk membaptis, diantaranya mereka gunakan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kalau ada yang sakit tadi dipakai dipercik-perciki air itu tadi, qadar ma syafa'al, Allah mengizinkan sembuh. Makanya banyak yang murtad kadang. Orang-orang pelosok yang sakit tidak sembuh-sembuh, ya datanglah pendetanya kemudian mercikkan air tadi dengan izin Allah SWT, sembuh pula. Dulu ada kawan orang Madura, dia keturunan Flores, keluarga gereja, masuk Islam dan sempat belajar di Yaman, lama lah sama kita dulu. Penasaran Nana ketika di bulan Ramadan, waktu itu kami lagi etikaf, ajaklah dia ke ruang tenda itikaf. Tolong ceritakan gimana sih orang-orang Nasara itu. Dia cerita. Yang buat diantara yang dia cerita, kenapa orang Nasara terlalu akur sama Yahudi, sedangkan disebutkan dalam Al-Quran orang-orang Yahud adalah mereka yang ingin membunuh Isa, kan? Ya kan? Wa ma qataluhu yaqinan walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa dengan yakin, akan tetapi diserupakan. Yang ada di kitab-kitab mereka
bahwasannya yang membunuh adalah Majusi, sedangkan Yahud adalah yang menyelamatkan. Nah, di sana di wilayah Palestina itu ada sungai. Nah, sungai itu tadi menurut keyakinan mereka adalah sungai yang dulu Isa alaihissalam dimandikan di situ. Ketika dibunuh oleh orang-orang Majusi, dimandikan di situ, kemudian hidup lagi. Itu luar biasa. Makanya mereka, kisah yang ada pada mereka itu berbeda dengan yang ada dalam Al-Quran. Karena kitab-kitab mereka sudah dirubah, tidak sesuai lagi dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah. Fa inna man fa'ala hadza fahuwa kafirun murtaddun. Maka sesungguhnya barang siapa yang melakukan tindakan ini maka dia kafir murtad. Ini kesannya Ibnu Taimiyah langsung mengkafirkan ya orang-orang yang buat acara-acara ini tadi. Ya, menghiasi, buat hiasan, buat makanan. Kesannya mengkafirkan. Namun di kitab yang lain, diantaranya kitab Iqtida' Shiratil Mustaqim, seperti ini kitabnya. Ada kitab seperti ini, bagus. Namanya judul Iqtida' Shiratil Mustaqim. Seluruh orang yang datang, para ulama yang datang setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, semuanya merujuk ke karya Ibnu Taimiyah ini tadi. Judulnya aja Iqtida' Shiratil Mustaqim, konsekuensi jalan yang lurus, mukhalafati ashabil jahim, adalah menyelisihi penduduk neraka jahanam. Ini kitab isinya berkaitan dengan penjelasan larangan-larangan tasyabbuh terhadap orang kafir dari sekian banyak sisi. Disampaikan dalil oleh beliau, kemudian disebutkan bentuk-bentuknya yang terjadi di zaman dahulu. Itu zaman beliau, apalagi zaman sekarang. Sehingga detail dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Adapun para ulama yang belakangan ini semuanya merujuk ke karya Ibnu Taimiyah namanya Iqtida' Shiratil Mustaqim. Kitab yang sangat bagus. Di kitab ini tadi Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasannya orang yang melakukan tindakan-tindakan tasyabbuh dengan orang kafir tadi dirinci. Tidak semerta-merta dikatakan kafir. Adapun beliau di konteks di sini beliau menyatakan kafir karena bukan konteks ini konteks untuk merinci. Ya, bukan tempatnya untuk merinci. Sama seperti antum ketika antum ceramah khutbah tentang kewajiban sholat berjamaah atau sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Sepakat kita wajib sholat 5 waktu? Sepakat. Meninggalkan sholat hukumnya haram. Khilaf para ulama berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Ya enggak? Maka bukan termasuk hikmah kalau seandainya antum ketika khutbah di tempat awam antum merinci. Hukum meninggalkan sholat ada 2. Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban sholat, hukumnya kafir, kesepakatan para ulama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malasan-malasan, mutakasilan, karena malas. Itu kan ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan kafir, sebagian menyatakan tidak kafir. Ketika di tempat awam dirinci seperti ini kurang tepat. Nanti nempel pada mereka, ada ulama yang ngomongkan tidak kafir. Ya enggak? Nah, antum sampaikan dalil-dalil semuanya yang menyebutkan apa? Ancaman-ancaman meninggalkan sholat. Tanpa antum merinci, supaya apa? Supaya yanzajir, supaya terhardik hatinya tadi. Oh iya, ngerinan, kafir. Tapi kalau dirinci, apalagi antum sebutkan, yang kuat adalah pendapatnya jumhur ulama, tidak kafir. Tidak kafir, kata Pak Ustadz tadi. Ya enggak? Itu termasuk dah hikmah di tempat umum. Ya, di tempat umum, perincian at-tafsil itu di majelis ilmu yang hadir itu di kalangan ikhwan atau thalabatul ilm. Adapun di tempat umum, itu jangan dirinci. Sama seperti sekarang pertanyaan, apa hukumnya seseorang pakai cincin, pakai jimat? Hukumnya apa? Syirik. Ada rincian? Ada orang pakai jimat, jimat kebal, ya enggak? Apa hukumnya? Pakai jimat kebal. Syirik besar, syirik kecil? Ada yang bilang syirik besar, ada yang bilang syirik kecil. Hah? Dirinci, gimana rinciannya? Kalau dia yakin jimat untuk melindungi diri dia, maka syirik besar. Kalau
Ya, dirinci. Semua perkara yang menyebutkan kesyirikan berkaitan sama jimat, tatoyur, ya, sumpah dengan selain Allah, nyebut nama selain Allah, SWT sumpah dengan nama selain Allah, itu perkara-perkara yang tafsil, rincian. Ya, itu ma'ruf di kitab-kitab yang menyebutkan masalah tauhid. Kalau dia meyakini jimat tadi bermanfaat dengan sendirinya, mendatangkan manfaat atau menolak madarat dengan sendirinya, maka syirik besar. Namun kalau dia meyakini ini cuma sebab baik, Pak Ustadz, tahu aku yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, ini tuh ikhtiar. Antum ngomongin musyrik, kafir, antumnya yang kebangetan, ya, dia jatuh pada syirik kecil. Aku lah tahu Pak Ustadz, katanya yang mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, aku melok kajian tauhid. Itu yang memberikan rezeki, cuman dia kan melok pas awal baik, sudahnya pergi dia. Dia yang keutamaan tauhid dia melok, pas yang tentang syirik dia pergi. Nah, cincin ini cuman ikhtiar, sebab baik Pak Ustadz. Yang mendatangkan rezeki cuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki, ini cuman sebab ikhtiar. Dia jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Dikarenakan dia menjadikan sebab sesuatu yang syariat tidak mengizinkan ini sebagai sebab. Difahami? Jatuh pada syirik kecil. Hal yang seperti ini di hadapan orang awam, antum rinci, awam, kata Pak Ustadz, aduh, ternyata tidak syirik besar gitu nih, masih syirik kecil. Syirik kecil itu tidak kekal di neraka dengan kesepakatan para ulama. Belajar pula dia. Ibnu Taimiyah menyatakan syirik kecil tidak kekal di neraka dengan kesepakatan para ulama. Pinter pula. Bawakan dalil pula dia. Karena kan ayat yang menyebutkan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar wa ma lidzalimina min ansar. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan sesungguhnya barang siapa yang melakukan syirik, Allah haramkan baginya surga. Ini diharamkan adalah berkaitan dengan syirik besar, tidak syirik kecil, dengan kesepakatan para ulama. Pinter dia. Kalah gitu. Nah, yang seperti ini jangan disampaikan di tempat orang awam. Sampaikan syirik. Sampaikan dalil-dalil syirik, bahaya syirik. Kalau di kalangan pengajian, ikhwan yang sudah rutin pengajian, ini perlu dirinci. Kenapa? Supaya jangan basing kafirkan, habis rumah dikafirkan juga lo. Apa wak datang waknya lebaran? Cincin lah bagusnya. Iya nih dapat wak masih bujang dulu, ini merantau di Kalimantan. Ini cincin ini kalau dibawa dagang, laris pedagang. Ya segalanya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Cuman ini ikhtiar baik. Kalau dia yang seperti ini tadi, ya ikhwan tidak paham, kaget dikafirkan yo. Ayo kafir wa musyrik. Ini tidak tepat, difahami? Hal-hal yang butuh rincian. Nah, Ibnu Taimiyah konteksnya ini tadi bukan konteks untuk merinci. Makanya beliau mengatakan orang yang melakukan tindakan-tindakan ini tadi, mulai dari berhias-hias pada hari perayaan Nasoro, buat makanan melebihi kebutuhan, menghiasi kendaraan, menghiasi pohon, ini semua tindakan-tindakan kekufuran, bahkan beliau mengatakan termasuk kemurtadan, kafir. Barang siapa yang takarrub kepada Allah dengan mencari berkah ini tadi, dinyatakan kafir. Itu kalau secara global, namun hukumnya sebenarnya dirinci. Kemudian beliau mengatakan yajibu qatluhu syar'an, wajib dibunuh secara syar'i, wa in azhara ma'a dzalikal Islam, meskipun dia menampakkan bersamaan hal tersebut keislaman. Wa kadzalika subghul bayd, demikian juga mewarnai telur fihi pada hari raya tersebut. Ya, bukan telur ada juga gojaknya telur tapi Agustus biasanya. Mungkin itu tadi, wallah alam ya, bisa jadi zaman dahulu kebiasaan di zaman orang-orang Nasoro, mereka telurnya diwarnai. Wallah alam, namanya kan kita masuk-masuk kan. Mungkin zaman dulu mereka telur diwarnai, akhirnya ada telur kan, warna itu tadi. Bisa jadi. Intinya di zaman dahulu mereka orang-orang Nasrani punya kebiasaan telur itu diwarnai. Ya, ini Ibnu Taimiyah menyebutkan wa kadzalika subghul bid fihi. Demikian juga mewarnai telur. Bid itu telur. Wa ammal qimar fihi.
Adapun qimar fihi, adapun qimar perjudian pada hari raya tersebut, fa innahu haramun fi kulli waqtin. Juga dulu kebiasaan mereka orang-orang Nasara pada hari raya mereka buat perjudian. Ya, hari raya mereka tuh judi mereka. Taruhan. Zaman sekarang juga sama. Banyak perayaan-perayaan yang ada taruhan. Perayaan apa? Budi? Perayaan Agustus. Ya enggak? Judi. Ya, main apa? Main gap. Ya kan? Main gap lah, main catur dan yang lainnya tadi. Yang dananya tuh masing-masing pihak mengeluarkan dana. Untuk taruhan ya, taruhan. Selain yang 3 perkara yang disebutkan dalam hadis, taruhan yang dibolehkan dalam hadis itu boleh dengan uang, ya. Apa? Larian, bukan memanah. Apa namanya? Ya, memanah. Kemudian onta, kemudian kuda ya. 3 perkara ini tadi. Ya benar. Memanah, kuda dan onta. 3 perkara ini diperbolehkan. Masing-masing pihak, ini si A, si B. Punya kudo. Kita balapan kudo. Kata si B, nih kalau kau menang, ya, ini duitku 1 juta. Ambillah. Kalau kalah, kau ngunjuk aku 1 juta. Jadi ada duit masing-masing, keluar mereka taruhan dengan 1 juta rupiah. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Pada 3 taruhan. Yang pertama berkuda, kedua onta, ketiga memanah. Onta ada katik di sini. Ya. Adapun selagi dia perkara mubah, adu pancu misalkan. Kita pancuan baik. Boleh enggak taruhan? Diperbolehkan. 1, tidak ada dana masing-masing pihak. Ya kan, tidak pakai duit. Atau dananya tadi di salah satu pihak. Salah satu pihak itu misalkan Febri dengan Dafa. Kata Febri, Dafa, kalau bisa ngalahkan ini pancu ini 50.000 untuk kau. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena bukan, tidak ada yang dirugikan di situ. Tidak ada untung rugi. Kalau kalah, ya Febri yang harus bayar. Itu namanya dalam Islam disebut dengan ju'alah. Ya, disebut dengan istilah ju'alah. Kalau dari sebelah pihak atau dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang tarung ini Febri sama Dafa. Misalkan badminton. Dananya murni dari aku. Ana yang ngasih keuntungan. Mainlah. Siapa yang menang, inilah aku kasih 50.000. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena mereka enggak taruhan, dananya dari gitu. Nah, kalau ada yang taruhan sifatnya seperti itu tadi, diperbolehkan, tapi dananya dari pihak luar. Contoh misalkan, ada orang anak-anak sekolah itu loh. Ya, kalian ujian lomba. Nanti pihak sekolah yang ngasih hadiah. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Faham? Ya. Nah, kalau antum pengen menghalalkan pertandingan ini tadi, yang kebetulan antum sebagai panitia mungkin di sekolah atau di masyarakat, jangan dipunguti yang main itu tadi dananya. Gimana caranya? Antum yang nonton iuran. Ya enggak? Misalkan badminton. Ya, yang hobi main badminton. Single A dan B. Jangan dimintai mereka berdua ini dana. Caranya apa? Kawan-kawan yang lain yang iuran. 5.000, 10.000, 20.000 terkumpul dana, suruhlah mereka main. Kita nonton. Siapa yang menang kasih hadiah. Berarti yang kalah tidak dirugikan kan? Tidak dirugikan. Hadiahnya dari pihak ketiga. Atau salah satu pemain tadi yang memberikan hadiah. Karena dia mungkinlah terlalu mahir kan? Siapa yang bisa ngalahkan seluruh? Nah, majulah. Kalian ngumpul lah belimo, aku dewean. Ini yang 5 dia dewean, no, rakyat 2. Misalkan. Kalau bisa ngalahkan 500.000. Wong siko 100. Nah, boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena dana memang dari dia dewe. Difahami? Orang-orang Nasara zaman dahulu, mereka biasa menjadikan pada hari-hari tersebut perjudian. Kemudian fihi wa fi ghairihi.
pada hari tersebut dan pada selain hari tersebut tetap haram. Wa kadzalikal bukhur fihi wa nahwi dzalik. Demikian bukhur. Bukhur itu wewangian-wewangian yang dinyalakan pada hari tersebut. Bukhur itu kayak serbuk ya. Ditaburkan ke api gitu, sejenis ya ngerti lah antum mungkin ya. Kayak diasap gitu ya. Wangi, tapi bukan menyan. Itu bagus sekali itu. Wabil jumlah. Secara global, kata Ibnu Taimiyah, secara global falaisa liyaumi 'idihim maziyatun 'ala ghairihi. Pada hari mereka tidak ada keistimewaan dibandingkan hari yang lain. Wala yuf'al fi syai'un mimma yumayyizunahu hum bihi. Tidak boleh dilakukan pada hari tersebut dari segala sesuatu yang merupakan keistimewaan mereka. Lakin, akan tetapi. Lihat kata beliau, Ibnu Taimiyah bahas masalah lain. Ya, sekarang perkara-perkara yang khususan mereka tidak boleh dilakukan, udah kelar, hukumnya haram. Walakin kata beliau, akan tetapi, idza shamahu rajulu qasdan li mukhalafatihim. Apabila ada seseorang yang ingin berpuasa dalam rangka menyelisihi mereka. Mereka kan hari raya mereka makan-makan kan, buat makanan. Oh, kalau cak ini Ustadz kan tidak boleh gitu, puasa baik gitu. Oh, kalau mereka niup trompet, kita zikir baik di masjid. Ya enggak? Kalau mereka di Ampera, kita di mana? Janganlah nyebut masjid, antum nyebut masjid bahaya. Ya. Intinya di masjid lah ya, di masjid umum. Anda tidak bertanggung jawab, antum nyebut masjid. Ya ini ma'ruf ya. Biasanya kalau ada acara di Ampera itu pas malam tahun baru, di masjid juga ada. Ya enggak, Bud? Ya kan? Di masjid itu kan entah zikir lah, entah selawat lah. Apa yang mereka anukan? Intinya ibadah. Ibnu Taimiyah mencontohkan karena mereka orang-orang zaman dahulu ya, makan-makan hari raya. Nah, dalam rangka ingin menyelisih mereka, puasa. Apa hukumnya? Faqad karihahu katsirun minal ulama. Sungguh tindakan tersebut dibenci oleh kebanyakan para ulama. Kama ruwiya an Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, wal Hasan al-Basri, Hasan Basri, wa Ahmad ibnu Hanbal wa ghairihim, Ahmad bin Hanbal dan yang selain mereka. Mereka semua tidak menyukai berpuasa pada hari raya orang-orang Nasara dengan tujuan untuk menyelisih kebiasaan mereka. Li'anna min takhsis a'yadil kuffar bisawm nau'u ta'zimiha. Lihat kata beliau, Ibnu Taimiyah mengatakan dikarenakan mengkhususkan hari raya orang-orang kafir dengan berpuasa, nau'u ta'zimiha, termasuk satu jenis dari mengagungkan hari tersebut. Mengkhususkan puasa pada hari raya mereka, orang-orang Nasara, termasuk satu jenis dari mengagungkan hari itu tadi. Wa in kanu hum la yasumunahu, meskipun orang-orang Nasara tidak berpuasa pada hari tersebut. Fa kaifa idza kana ta'zim bi jins min jinsi ma yaf'alunahu. Terus bagaimana lagi kalau seandainya pengagungan termasuk jenis yang mereka kerjakan? Jadi mengagungkan hari raya orang-orang Nasara dengan mengerjakan apa yang mereka kerjakan itu kemungkaran yang sangat buruk. Nah, ini kemungkaran yang berikutnya apa? Kemungkaran berupa beribadah dalam rangka niatan untuk menyelisih kebiasaan mereka. Orang-orang Nasara mereka tidak berpuasa, kita puasa. Mereka rame di jalanan niup trompet, kita zikir di masjid. Ya pada? Mereka rame di jalanan di Ampera, kita selawatan baiklah. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Ya, itu tadi disebutkan dari siapa? Dari Anas bin Malik, Al Hasan Al Basri, Ahmad bin Hanbal dan yang selain mereka menyebutkan puasa itu enggak boleh. Itu satu jenis ibadah puasa, meliputi seluruh bentuk ibadah. Ala tara annal yahud kanu yattakhiduna yauma asyura idan. Tidakkah kalian melihat dalilnya? Mungkin ada yang bertanya, ngapalah para ulama menganggap tidak boleh berpuasa pada hari perayaan hari raya Nasara?
Pas wong Natal, pas wong tahun baru, kita tidak boleh puasa. Pas wong malam tahun baru, mereka rame di gereja, rame di jalan-jalan, kitanya selawatan bela, zikir. Alasannya apa? Untuk menghindari kemaksiatan, supaya anak-anak muda kita lari ke masjid. Tidak juga, ya tidak? Tetap wong yang muda-muda itu masih di sana. Paling tua-tua, uak-uak, mamang-mamang yang lah tua itu tadi, itu yang di masjid. Kalau yang muda tetap larinya ke Ampera. Alasannya, argumentasinya, kata Ibnu Taimiyah, ala taroh, tidaklah kamu melihat, annal Yahud, dulu orang-orang Yahud, kanu yattakhiduna yauma Asyura idan. Dulu orang-orang Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai hari raya mereka. Fayasumunahu, mereka puasa pada hari Asyura. Wa yadhiruna surur fihi, menampakkan kebahagiaan. Hari Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram kan? Nah, ketika itu orang-orang Yahudi biasa menjadikan 10 Muharram sebagai hari raya mereka. Rasul puasa pada 10 Muharram. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa. Syariat terdahulu, beliau puasa. Ternyata orang-orang Yahudi juga mengagungkan hari itu. Jadi ada kesan Islam sama orang-orang Yahudi ada unsur kesamaan kan? Dalam rangka untuk menyelisih kesamaan tersebut, Rasul bertekad bulat untuk berpuasa tanggal 9. Wa amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisiyami marratan wahidatan qabla yufrad Ramadan. Rasul memerintahkan untuk puasa sekali saja sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Falamma furida Ramadan saqata wujubuha. Tatkala diwajibkan Ramadan, maka gugur kewajiban puasa Asyura. Wa baqiya shaumuhu mustahabban. Dan tetaplah puasa Asyura hukumnya sunnah. Summa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu innal yahuda wan nasara yattakhidunahu aidan. Kemudian tatkala disampaikan kepada Nabi SAW bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan hari tanggal 10 tadi hari Id mereka. Sampai kepada Rasul berita orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan hari tanggal 10 hari Id mereka. Rasul kan awalnya puasa tanggal 10 kan? Ketika Rasul dapat khabar tersebut, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menyatakan, la in ishtu ila qabilin la asumannat tasi'. Kalau aku hidup pada tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Kenapa beliau ingin puasa tanggal 9? Dalam rangka menyelisih perayaannya orang-orang Nasara. Faqala aktsarul ahli ilmi, berkata mayoritas para ulama, muraduhu, maksud Rasul adalah saumut tasi' wal ashir, berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Li'alla yakhussu yauma ashir bisaum, supaya beliau tidak mengkhususkan atau tidak dikhususkan hari 10 tadi, tanggal 10 dengan puasa. Orang-orang Yahudi mereka mengagungkan, mereka puasa tanggal 10 dalam rangka mengagungkan tanggal 10. Rasul ingin menyelisih mereka dengan cara apa? Puasa juga tanggal 9. Kama nahaan ifradi yaumil jum'ah bisaum, sebagaimana Rasul melarang dari mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Hari Jumat dikhususkan untuk puasa, tidak boleh, haram. Wa kana yaqul, dulu beliau mengatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya atau setelahnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fi Asyura. Dan beliau melakukan tindakan ini pada hari Asyura. Ba'da an kana amara bi siyamihi li yukhalif al-yahud. Setelah beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura dalam rangka menyelisih orang-orang Yahud. Wala yusyarikuhum fi ifradi ta'zimihi, dan beliau tidak mau bersyirikat bersama orang-orang Yahud di dalam mengkhususkan, menyendirikan pengagungan pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi mengagungkan tanggal 10, mereka puasa. Islam awalnya juga mengagungkan tanggal 10. Rasul tidak mau terkesan ikut nebeng sama mereka. Ada unsur keserupaan. Dalam rangka ingin menyelisih mereka, Rasul ada tekad bulat untuk puasa tanggal 9. Hadza ma'a anna Asyura lam yushra' fihi ghairu shaum. Ini juga bersamaan puasa Asyura itu tidak disyariatkan pada hari itu kecuali puasa. Bittifaqi ulama muslimin, dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Ingat ya, hari Asyura dengan kesepakatan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah qatibatan, sejak zaman dahulu, dan seluruh para ulama kafatan
mereka menyebutkan bahwasanya pada tanggal 10 Muharram tidak disyariatkan kecuali puasa. Itu kesepakatan para ulama. Adapun yang dilakukan oleh Sufiyah, Tausiah itu pada hari tanggal 10 Muharram mereka berlapang-lapang, ya, buat makanan kayak lebaran lah. Biasa itu di negeri Yaman, di beberapa negara yang banyak warga Sufi itu seperti itu. Yang satunya lagi sedih tanggal 10. Itu orang-orang Syiah. Mereka kenal dengan hari Husainiyat, hari berkabung. Jadi kalau tanggal 10 Muharram untuk wilayah Yaman Utara itu badan ya, badan, banting-banting melukai badan seperti di Irak. Untuk yang di Tarim, di Hadramaut dan yang lainnya ini tadi, mereka mirip lebaran lah, lebaran kecil gitu loh. Ada makanan, ada buat makanan, lebaran kecil lah. Ini juga tidak disunahkan. Fa kullu ma yuf'al fihi ghairu dzalik. Segala sesuatu yang dilakukan pada tanggal 10 Asyura tersebut, minal ikhtidaf, berupa mewarnai rambut, wal kahal, bercelak, wa tazayyun, berhias-hias, wal igtisal, mandi pada tanggal 10 Asyura, wa tawassu 'alal iyal, berluas-luas makanan ya untuk terhadap anak keturunan, ghairul ada fihi min hubub wa ghairiha, selain di luar kebutuhan, huwa minal bid'ah al muhdatsah fid din, itu semua termasuk kebid'ahan yang diada-adakan dalam agama. Lam yastahibbaha adun minal ulama, tidak dianggap sunnah oleh seorang pun di kalangan para ulama. Tidak ada para ulama yang mengatakan itu sunnah. Wala salaf, tidak ada salafnya juga. Bal kullu ma ruwiya fiha minal ahadits al marfu'ah fa hiya ahadits maudhu'ah. Bahkan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan tentang anjuran untuk buat makanan, mandi pada 10 Asyura ya, dan yang lainnya tadi, bahkan mereka menyebutkan tanggal 10 Asyura adalah hari kemenangannya, diselamatkannya Nabi Nuh ya, ketika bumi ditenggelamkan, dan yang lainnya, itu semua hadis tidak ada yang sahih, semuanya palsu. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam kariha nau'an min at-tashabbuh bihim fi Asyura, apabila kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci satu jenis saja berupa tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi pada hari Asyura, fa kaifal bil mayalid, terus bagaimana lagi dengan al-milad, hari perayaan milad. Mayalid itu adalah jamak dari milad. Di situ disebutkan al-milad, yaitu kata Ibnu Taimiyah di catatan kakinya punya antum itu, wa min dzalik ma yaf'alu katsirun minan nas fi asna'i syita. Di antara hal tersebut adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia fi asna'i syita, pada pertengahan musim dingin. Fi asna kanun al-awwal li 24 khalat minhu, yaitu pada pertengahan kanun al-awwal. Kanun awal ini nama bulan. Kalau istilah kita ini mereka menyebutnya Desember. Ya, mereka dulu itu menyebut bulan Desember itu kanun al-awwal, yaitu bertepatan dengan tanggal 24. Wa yaz'umu annahu miladu Isa alaihissalam. Mereka mengklaim itu adalah hari lahirnya Isa. Ya, makanya mereka perayaan tanggal 25 ya. Wastina asyam'in wa ghairu dzalik, sehingga mereka membuat lampu pada hari tersebut. Zaman dulu lampu lilin, sekarang tidak lilin, lampu ya, tidak pakai lilin, colokan ke listrik, lampu warna-warni itu tadi. Kemudian kata beliau wasya'anin, dan sya'anin ini perayaan yang mereka lakukan pada hari, Ibnu Taimiyah mengatakan asya'anin wal ahad ya, alladzi huwa awwalul usbu' yastani'una fi idan yusammunahu sya'anin. Sya'anin adalah hari Ahad, yaitu hari pertama pada satu pekan. Mereka pada hari tersebut, hari Ahad, menjadikannya sebagai hari raya. Ya tak? Orang Nasrani kan libur Ahad, ke gereja mereka. Nah, mereka dulu nyebutnya zaman dahulu disebut dengan sya'anin, hari tersebut. Wal khamis. Adapun khamis ini
adalah hari yang mereka yakini adalah hari turunnya makanan dari langit yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Wa qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa mengatakan, ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Subhanallah, hidangan itu memang turun ya. Turun. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebangetan mereka. Sudah diturunkan mereka enggak mau beriman. Hari tersebut supaya jadi hari raya bagi kami, kata Isa alaihissalam, bagi kami dan bagi orang-orang yang belakangan, dan sebagai tanda kebesaran-Mu ya Allah. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan Bani Israel. Sebagian mereka ada yang minta pengen lihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka minta turunkan makanan dari langit. Bahkan sebagian mereka tuh melihat langsung turunnya malaikat membawa tabut. Tabut itu baqiyah, peninggalan Nabi Daud alaihissalam. Tapi tetap tidak beriman. Jadi kalaupun seandainya ya, malaikat itu turun, misalkan kita menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang, ya, jangan berharap misalkan dua kiranya kita bisa menurunkan bukti dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Tetap tidak akan yang beriman. Kalau beriman, yang enggak. Itu kembali kepada fitrah. Zaman dulu sudah banyak bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bukit diangkat, masih tidak beriman. Mereka lihat-lihat pantai, masa Fir'aun mati? Dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu utuh. Dikeluarkan pinggir pantai pada dataran yang tinggi. Mereka lihat, oh mati ya Fir'aun. Tetap tidak beriman. Pas selamat pulang kampung, disuruh masuk ke kampung tersebut. Ketika kampung tersebut dikuasai oleh para preman, nah galak mereka. Mereka ngomong, pergi sana Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Engkau sajalah pergi sana Musa bersama Rabbmu, kami nunggu sini. Jadi sudah kebesaran Allah SWT sudah banyak terhadap Bani Israel. Terakhir yang sedikit lagi. Wa ghairi dzalika min a'yadil kafirin, dan yang selain itu dari perayaan-perayaan orang-orang kafir. Wa qad dzahaba ta'ifatun minal ulama ila annahu yakfur man fa'ala khasa'is 'idihim. Sungguh sekelompok di kalangan para ulama berpendapat bahwasanya kafir orang yang melakukan kekhususan perayaan mereka. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, man dzabaha fihi natihah, barang siapa yang menyembelih hewan yang bertanduk pada hari tersebut, faka'an nama zabaha khinziron, maka seakan-akan dia menyembelih khinzir, babi. Ya, Natal, beli kambing, potong ayam lah. Ngapa potong ayam? Merayakan tahun baru. Ya enggak? Nah, potong ayam, beli ayam banyaknya ayam untuk tahun baruan malam ini. Lihat kata Ibnu Taimiyah, faka'an nama zabaha khinziron. Sebagian para ulama mengatakan seakan-akan dia menyembelih seekor babi. Saking buruknya tadi ya. Qal wajibun. Ya, Ibnu Taimiyah menyatakan wajib ala wulatil umur, bagi para pemerintah, nahyun nas an hadhil munkarat al muharramah, melarang umat manusia dari kemungkaran yang haram ini tadi. Wa amarahum bimulazamati syara'il Islam alladzi la yaqbalullahu ghairahu, dan kewajiban pemerintah untuk memerintahkan umat manusia untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariat Islam yang tidak Allah Subhanahu wa taala terima agama selain agama Islam. Fa innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Akhiruha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, walhamdulillahi wahdahu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah balagha muqabalat. Oh, ini keterangan dari
Udah selesai kalamnya Ibnu Taimiyah pada lafaz wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Adapun yang setelahnya itu bukan dari Ibnu Taimiyah tapi dari penyusun buku ini. Selesai. Ringkasnya tadi bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan dari panjang lebar tadi, perayaan yang dilakukan pada hari raya orang kafir Nasrani itu ada dua. Yang pertama, perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka, ada unsur pengagungan. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh, haram. Yang kedua, yang sifatnya diyakini ibadah dengan tujuan apa? Untuk menyelisih mereka, juga enggak boleh. Selesai. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau perayaan mereka misalkan nyalakan trompet lah, kembang api, apa lagi? Percon, kembang api, trompet. Ya, yang perayaan-perayaan segala macam ini tadi tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Bagaimana dengan zikir berjamaah, selawatan dan TTBG yang ada itu pada malam tahun baru? Sama baik. Cuman agak mendingan dikit. Mendingan itu madorotnya agak tidak terlalu besar yang tadi kan. Ibnu Taimiyah sampai tadi menyebutkan apa? Sampai kafir segala macam ya untuk yang perayaan-perayaan ini tadi. Namun ini tadi tetap dihukumi, kata Ibnu Taimiyah tadi, minal bid'ah al-muhdatsah al-munkaroh, termasuk kebid'ahan yang baru yang munkar. Difahami? Mungkin ada pertanyaan, dari mana sisi pendalilan disebutkan itu perkara kemungkaran? Kan selawatan, kan zikir. Sisi pendalilannya, di zaman dahulu mereka kan mengagungkan tanggal 10, ya kan? Kemudian kaum muslimin juga mengagungkan tanggal 10. Apa perayaan yang dilakukan mereka? Puasa. Kaum muslimin juga puasa kan? Sama-sama puasa. Puasa disyariatkan enggak? Disyariatkan. Namun dalam rangka Rasul, dalam rangka ingin menyelisih mereka, Rasul puasanya ingin berniat tanggal 9. Sehingga disyariatkan puasanya tanggal berapa? 10 dan 9. Rasul tidak ingin bersendirian berpuasa pada tanggal 10. Itu puasa disyariatkan. Nah masalahnya tadi selawatan, zikir berjamaah dan yang lain ini tadi itu juga tidak disyariatkan, ya kan? Tidak disyariatkan. Suatu kaedahnya gini. Semua dalil yang mereka pakai seperti itu pasti dalil umum. Kan melarang selawat. Siapa bilang yang melarang selawat? Selawat diperintahkan dalam Al-Quranul Karim. Namun dengan cara tertentu, namanya sifat tertentu. Ini butuh kepada dalil. Zikir, kita tidak melarang zikir. Zikir disyariatkan, wadhkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun dengan kaifiyatun khassah, dengan tata cara tertentu dan sifatun khassah, ini yahtaj ila dalil, butuh kepada dalil. Difahami? Wallahu alam. Cukup sampai sini, jam 8:30 lewat. Dah ganti pertanyaan ya. Insyaallah nanti mungkin kalau pekan depan dipikirkan lagi kitabnya apa. Ya.